in my lungs, but on my tongue is wrestle. Hai GoFitters, masih bersama saya Coach Anggia Silalahi. So, kali ini kita akan latihan strength training for cyclist untuk versi beginner. Jadi buat GoFitters yang lagi mau coba goes, mau naik sepeda, latihan ini penting banget untuk menguatkan otot-otot bagian tubuh yang perlu dikuatkan sebelum kita melakukan olahraga cycling atau goes ya. Nah, apa sih yang perlu kita kuatkan atau latih? Tentunya otot core, yaitu adalah perut 360 derajat, dan juga paha 360 derajat. Jadi hampir semua seluruh tubuh perlu kita latih ya. Oke, so langsung saja sebelum kita lupa, buat GoFitters yang sudah memakai jam sport watch atau heart rate watch seperti saya memakai Polar, bisa dinyalakan ke sport profile strength training. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya kita biasa lakukan ketika ingin melakukan olahraga, pastikan GoFitters mulai dengan warming up, lalu latihan inti, dan ditutup dengan cooling down dan stretch. Oke, so kita nyalakan jamnya sekarang ya. Let's go. Oke, kita mulai dari atas sampai bawah. Kita akan gerakkan supaya nanti ketika berolahraga ototnya sudah siap ya. Oke, kita mulai dari kepala dulu. Kita akan putar kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan arm swing. Kita akan swing tangannya ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita akan swing sekarang crossing ke depan, ke belakang sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu 10. Oke, nah setelah ini kita juga akan menggerakkan bagian pinggul. Kita akan melakukan gerakan hinging. Lalu dari hinging kita akan masuk ke gerakan jongkok atau squat ya. Kita akan lakukan sebanyak 10 kali. Dorong hipnya ke belakang, tarik nafas, lalu kita jongkok ke bawah, squat, balik lagi ke hinging, lalu berdiri. Dorong pinggul ke belakang, tarik nafas. Ketika berdiri, buang nafas. 2, kita ulangi sebanyak 10 repetisi. Tarik nafas, hinging back. 3, dorong hipnya ke belakang sampai berasa ketarik di hamstring, lalu kita jongkok. And stand. 4, hinging back. Squat down, hinging back, and stand. Jangan lupa ketika berdiri, otot glutes-nya atau bokongnya dikencangkan ya. Dorong ke belakang, turun ke bawah, tarik nafas, dorong lagi, berdiri, buang nafas. 6, down. Lakukan dengan tempo yang terkontrol ya. 7, tarik nafas. 8, 2 lagi, dorong ke belakang hipnya, jongkok ke bawah, dorong ke belakang lagi, lalu berdiri. 1 lagi, hip hinge, squat down, tarik nafas, dan buang nafas. Oke. Lalu kita masuk lagi ke gerakan untuk menggerakkan bagian ankle kaki. Kita akan angkat satu kaki, lalu bikin lingkaran 5 kali ke kiri, 3, 4, 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang yang kiri. Kita akan bikin lingkaran dulu ke dalam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lawan arah ke kiri atau keluar. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita sudah selesai dengan warm up-nya. Sekarang kita masuk ke latihan intinya ya. Kita mulai dengan latihan pertama, itu adalah floor bridge ya. Jadi kita akan lakukan gerakan di lantai dengan tujuan untuk melatih otot bagian glutes dan juga quadricep dan hamstring ya. Kita posisikan tubuh kita di bawah, lalu kakinya dibuka selebar bahu, dan posisi tangan di bawah lantai. Gerakannya kita akan mendorong pinggul kita ke atas, membentuk seperti jembatan atau bridge ya. Tarik nafas di bawah, lalu dorong pinggul ke atas, buang nafas. Inhale, exhale. Perhatikan ketika di atas, kita pastikan maksimalkan kontraksi di bagian bokong atau glutes, oke, dan juga di bagian abdominal atau perut ya. Turun pelan-pelan, tarik nafas,
lalu buang nafas. Ketika kita dorong pinggulnya ke atas, buang nafas. Maksimalkan kontraksi di bagian glutes dan di abs-nya. 2, tarik nafas, lalu buang nafas. 3, dan juga jangan lupa di bagian paha atas atau quadricep ya. Turun pelan-pelan, tarik nafas, lalu dorong ke atas, buang nafas. 5, turun pelan-pelan, tarik nafas, buang nafas. 6, turun pelan-pelan, tarik nafas, lalu buang nafas, dorong pinggulnya ke atas. 7, seperti membentuk jembatan. Turun lagi ke bawah, lalu dorong lagi ke atas. Bawa lututnya agak keluar, oke, untuk memaksimalkan glutes bagian luar ya, glutes medius. Turun pelan-pelan, 2 lagi, inhale, exhale up. Squeeze glutesnya, core-nya, quadricep. Turun 1 lagi, tarik nafas, lalu buang nafas. Tahan sebentar, lalu turun pelan-pelan. Oke, kita cek heart rate dulu ya. Walaupun biasanya kalau semua pergerakan atau latihan di bawah lantai atau ya di on the floor atau di lantai itu heart rate tidak terlalu naik tinggi, tapi just to be safe, cek heart rate-nya. Jika di bawah 120, good to go. Kita ulangi 2 set ya. Setiap gerakannya kita akan lakukan sebanyak 10 repetisi ya. Nah, tambahan lagi untuk latihan floor bridge ini, posisi kaki ketika kita bawa keluar itu akan lebih memaksimalkan penguatan atau latihan di bagian otot paha belakang atau hamstring. Jika GoFitters mau lebih banyak pelatihan ototnya di paha depan atau quadricep, bawa kakinya lebih ke dalam mendekati glutes, oke? Oke, kita ulangi lagi ya. Oke. Sekali ini kita memaksimalkan quadricepnya atau otot paha atas. Jadi saya dekatkan kaki saya sedikit lebih ke dalam, posisi tangan menghadap ke bawah lantai, pandangan ke arah lutut. Untuk memaksimalkan squeeze-nya, kita bisa membawa kepala kita sedikit ke atas, mengarah ke lutut. Tarik nafas, lalu dorong. Buang nafas untuk menambahkan kontraksi di glutes dan juga quadricep ya. Turun pelan-pelan, tarik nafas, pandangan ke arah lutut. Tarik nafas, buang nafas. 2, turun lagi pelan-pelan, tarik nafas, lalu dorong ke atas, buang nafas. 3, turun lagi, tarik nafas, inhale, and exhale. 4, jangan lupa untuk di squeeze. Turun lagi, inhale, and exhale. 5, kita ulangi lagi 5 repetisi, tarik nafas, lalu buang nafas. 6, oke, turun lagi pelan-pelan, tarik nafas, lalu buang nafas. 7, boleh tahan sebentar di atas untuk memaksimalkan penguatan di bagian glutes-nya. Kita ulangi 3 lagi, tarik nafas, lalu bawa ke atas. 8, 2 repetisi lagi, GoFitters. Siapa yang udah berasa panas di bagian paha dan bokongnya, kita ulangi 2 repetisi lagi ya. Tarik nafas, lalu buang nafas. Squeeze glutes-nya. Oke, turun pelan-pelan, tarik nafas, lalu buang nafas. Di squeeze bagian glutes, quadricep, abdominal atau perut ya. Oke, lalu turun pelan-pelan. Oke. Kita sudah selesai melakukan gerakan yang kedua. Cek heart rate-nya lagi. So far aman harusnya. Nah, masih di bawah lantai, kita akan melatih otot bagian punggung atau bagian belakang. Karena kenapa? Tiap kali kita cycling, tendensinya terutama yang pakai road bike ya, badan kita akan tendensinya lebih banyak membungkuk ya, sehingga otot-otot core kita biasanya tidak terlalu terlatih dan menahan ke arah depan terlalu lama. Untuk itu kita akan melakukan gerakan latihan yang namanya Superman. Yes, namanya memang menarik ya. Gerakan ini adalah gerakan kita akan mengangkat posisi tubuh kita ke atas untuk melatih otot-otot punggung kita, sehingga core kita juga lebih kuat ketika bersepeda atau cycling dalam waktu yang durasi yang cukup lama ya. Oke, posisinya kita mulai dengan menghadap ke lantai dengan posisi tangan ke depan lurus dan kakinya juga menyentuh lantai lurus. Oke. Nah, posisinya pandangannya ke bawah, tarik nafas. Ini adalah starting point atau posisi awal. Lalu buang nafas dengan cara mengangkat bahu dan bersamaan kencangkan perutnya
dan kita mencoba untuk mengangkat badan kita dengan otot-otot punggung ya. Tarik nafas, lalu buang nafas. Lalu pelan-pelan turun lagi, tarik nafas. Relax, lalu angkat lagi badannya, buang nafas. Pelan-pelan turun lagi, tarik nafas. Lalu buang nafas. Perlu diperhatikan ketika melakukan ini, jangan dihentak ya gerakannya. Jadi tarik nafas, angkat sejauh Go Fitters bisa. 4, turun pelan-pelan, tarik nafas, lalu buang nafas. 5, oke, turunnya dipelan-pelankan, dikontrol. 5 lagi, tarik nafas, buang nafas. 6, jangan lupa perutnya juga di squeeze untuk membantu mengangkat tubuh kita ke atas. Tarik nafas, buang nafas. 7, kita ulang 3 lagi, tarik nafas, dan dibantu dengan otot punggung kita angkat. 8, turun pelan-pelan, tarik nafas, angkat lagi ke atas, buang nafas. 9, dan yang terakhir, tarik nafas, turun lagi pelan-pelan, lalu buang nafas. 10. Oke, go down slowly, turun pelan-pelan, and we are done. Set yang pertama. Oke, nah kebanyakan buat yang baru melakukan gerakan ini cukup sulit ya. Jadi saran saya lakukanlah ketika mengangkat tubuhnya sejauh kita bisa saja, jangan dipaksakan. Dan untuk regresinya yang belum terbiasa bisa dengan menggunakan bantuan tangan ya. Jadi tangannya ditaruh di samping bahu, tarik nafas, lalu buang nafas. Menjadi gerakan seperti gerakan kobra. Itu bisa menjadi regresi buat Go Fitters yang merasa berat ya. Tapi kalau yang sudah bisa maintain, boleh lakukan seperti yang saya lakukan, gerakan Superman ini ya. Boleh dicek heart rate-nya, harusnya aman karena pergerakannya tidak terlalu intensif. Oke, lalu kita akan ulangi lagi 10 repetisi. Oke, panjangkan tangan ke depan, pandangan ke bawah, kakinya ditempelkan ke lantai. Jangan lupa juga untuk menstabilkan otot punggung bagian bawah dengan cara mengencangkan glutes atau bokongnya ditekan ke arah lantai ya. Oke, tarik nafas posisi awal, lalu buang nafas, kita angkat pelan-pelan. 1, turun pelan-pelan, tarik nafas, buang nafas. 2, turunnya dipelankan, control, tarik nafas, and up. 3, turun pelan-pelan, tarik nafas, and up. 4, turun pelan-pelan, tarik nafas. 5, turun pelan-pelan, up. 6, turun pelan-pelan, and up. Buang nafasnya ketika kita angkat bahunya. 7, 3 lagi, tarik nafas, and up. 2 lagi, 8, 9, lalu 1 lagi terakhir, tarik nafas, angkat badan ke atas. 10, turun pelan-pelan, dan kita sudah selesai untuk gerakan ketiga. Sekarang kita masuk ke gerakan yang keempat, yaitu adalah bird dog. Kita akan meluruskan tangan kita, bersamaan kita akan membawa kaki kita atau menendang ke belakang. Tujuannya adalah untuk melatih otot core tentunya. Oke, otot core, bahu, dan juga glutes. Oke, kita mulai dengan posisi tangan di bawah. Oke. Lalu kita akan membawa satu tangan ke depan bersamaan dengan kaki lawan sisinya. Oke, jadi kalau saya mulai dengan tangan kiri, saya akan memanjangkan kaki kanan saya ya. Kita akan lakukan sebanyak 5 repetisi, lalu kita akan berganti sisi ya. Nah, perhatikan posisi tubuh, back punggung kita lurus. Jadi tidak rounding ataupun arching seperti ini, tapi lurus, seperti tabletop ya, seperti meja. Oke, kita mulai. Tarik nafas, lalu buang nafas, bawa tangannya ke depan bersamaan kakinya kita extend ke belakang. Buang nafas, core-nya diaktifkan, turun kembali. Tarik nafas, lalu buang nafas. 2, 2, turun, tarik nafas. Lalu kita panjangkan. 3, turun, tarik nafas. Panjangkan lagi kakinya dan tangannya. 4, balik lagi ke bawah, tarik nafas. Lalu panjangkan, buang nafas. 5, oke. Turun ke bawah.
Sekarang kita ganti sisi tangan kanan, kaki kiri ya. Oke. Siap-siap, tarik nafas. Lalu bawa tangannya ke depan dan kakinya ke belakang bersamaan. 1, turun ke bawah, tarik nafas. Buang nafas. 2, turun, tarik nafas. Panjangkan lagi. 3, tarik nafas. 4, satu lagi, tarik nafas. Jangan lupa dikencangkan otot perutnya, core-nya. Terakhir 5, and we are done for the first set. Oke, kita akan mengulangi lagi sebanyak 2 set ya. Nah, kita cek lagi heart rate-nya. Go Fitters, pastikan heart rate kalian, detak jantungnya masih aman. Jika di bawah 120, kita ulangi langsung ya, tidak perlu pakai istirahat. Oke, let's go. Oke, sekarang kita bawa tangan kiri, kaki kanan. Let's go, tarik nafas, lalu buang nafas. Lurus, fully extend. Turun, tarik nafas. Lalu buang lagi. Kencangkan core-nya, perutnya. Turun, tarik nafas. Lalu buang. 3. Turunkan lagi, tarik nafas. Lalu buang nafas. 4. Satu lagi, tarik nafas. Lalu buang nafas. 5. Oke. Harusnya Go Fitters ketika diangkat, bahunya terasa di squeeze dan juga bokongnya ya. Sekarang tangan kanan, kaki kiri. Tarik nafas, lalu buang nafas. Kita panjangkan tangan dan kaki bersamaan. Tarik nafas, buang nafas. 2, turun, tarik nafas, buang nafas. 3, 2 repetisi lagi, tarik nafas, buang nafas. 4, satu lagi, tarik nafas, buang nafas. 5, turun pelan-pelan. Kita sudah selesai gerakan yang ketiga. Masih ada 2 lagi ya, Go Fitters. Supaya goes kita bisa mengurangi kemungkinan cedera, kita juga perlu melatih otot paha atas ya. Sehingga berikutnya kita akan melakukan latihan olahraga namanya step up, atau kita akan naik ke atas ya. Oke, so kalau di rumah Go Fitters boleh cari bench atau mungkin kursi stool kecil yang bisa dinaikkan. Seperti naik tangga juga boleh, jika ada tangga boleh juga dipakai ya. Oke, jadi gerakannya kita akan naik ke atas atau step up ya, satu kaki secara bergantian ya. Lalu kita taruh tangan kita di pinggang untuk mendapatkan stabilitas. Kita mulai dengan satu kaki, naik ke atas, lalu turun kembali, ganti sisi, tarik nafas, buang nafas, turun pelan-pelan. Oke. Kita akan lakukan secara bergantian sebanyak 10 repetisi. 3. Yang belum terbiasa, kakinya boleh menyentuh ketika naik untuk menambah stabilitas. 4. Yang sudah terbiasa, boleh ditambahkan dengan balance. 5. Oke, turun lagi. Control. And up. 6. 6. Turun pelan-pelan, ganti sisi, and up. 7, 3 lagi. Bisa ditingkatkan kesulitannya dengan balance. 8, turun lagi. Di bawah turun, tarik nafas. Ketika naik, buang nafas. 9. Terakhir, ingat ketika naik, kita maksimalkan di paha atas dan di glutes-nya untuk naik step up ya. And 10. Turun pelan-pelan. Oke, gerakan kakinya dulu. Shake it off. Sambil lihat heart rate-nya lagi ya. 1 kali pengulangan lagi, 10 repetisi. Oke. Kita mulai lagi dengan kaki kiri. Tarik nafas, buang nafas. 1. Kanan. 2. Tarik nafas, buang nafas. 3. 4. Switch. 5. 6. Pastikan ketika kita step up, lututnya sejajar dengan jari jempol atau jari kedua kaki ya. 7.
Tarik nafas, tetap di tengah lututnya. 8, 2 lagi. 9. Terakhir. 10. Oke, cek heart rate lagi, kakinya digerakkan. Biasanya semua gerakan yang menggunakan lower body atau kaki, heart rate cukup tinggi naiknya. Jadi cek lagi ya. Oke, gerakan terakhir untuk goeser atau cyclist agar otot bagian punggungnya kuat, itu adalah kita akan melakukan gerakan exercise yang namanya IYT atau IYT ya. Jadi kita akan melakukan gerakan dengan posisi berdiri, hipnya atau pinggulnya boleh didorong ke belakang sedikit, jempol mengarah ke atas. Kita akan membawa tangan kita seperti membentuk huruf I ke atas lurus, turun ke bawah, tarik nafas, Y atau huruf Y, turun lagi, tarik nafas, lalu T ke samping. Oke. Nah, buat go-fitters yang merasa core-nya masih belum kuat dan lebih terasa di lower back, bisa dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak ya. Cuman kalau dengan pinggul didorong, core-nya lebih terchallenge atau lebih aktif ya. Oke, kita lakukan 9 lagi ya. Tarik nafas, I, turun lagi, tarik nafas, Y, turun, tarik nafas, lalu T, huruf T. Tarik nafas, and up, I, Y, and T. Jempol mengarah keluar ya. 4, tarik nafas, core-nya aktif, I, Y, and T. Good. 5 lagi, stay with me. Kalau dari posisi depan, tarik nafas, I, Y, and T. 6, kita ulang 4 lagi ya. Tarik nafas, bawa ke atas, I, Y, and T. 7, kita ulangi 3 lagi. Tarik nafas, udah mulai panas biasanya bahunya sekarang. Tarik nafas, buang, lurus, tarik nafas, Y, terakhir huruf T. 8, 2 lagi, tarik nafas, turun lagi, inhale, exhale, huruf Y, lalu huruf T atau T, bawa ke samping. Oke, udah mulai panas nih biasanya. Satu lagi terakhir ya, tarik nafas, inhale, exhale, lurus, turunkan pelan-pelan, tarik nafas, Y, satu lagi, tarik nafas, ke samping, Y, T. Oke, bahu saya atau rotator cuff muscle saya sih udah pegel banget nih. Nah, ini penting banget buat cyclist. Kenapa? Karena posisi cenderung seperti ini kelamaan ya, sehingga kita mesti melatih otot bahu bagian belakang atau rotator cuff muscle-nya ya. Oke, digerakkan dulu. Pasti saat ini banyak yang ngerasa agak pegel-pegel panas. That's okay. Gerakin bahunya. Kita lakukan terakhir, set terakhir, last push, go fitters. Don't give up ya. Oke. Yuk kita lakukan lagi, I, Y, T. Oke. Again, kalau yang ngerasa agak nggak nyaman di lower back, melakukan gerakan ini dengan posisi lurus atau berdiri. Tapi yang mau lebih di challenge core-nya, hip-nya didorong ke belakang. Nah, jadi di kunci core-nya, aktifin, lalu tangannya lurus, tarik nafas, jempolnya menghadap keluar, huruf I, tarik nafas, lalu Y atau Y, terakhir T. Inhale, exhale. Ketika kembali ke tengah, tarik nafas, pas kita bawa ke atas, buang nafas. Tarik nafas, Y, and T. 2, tarik nafas, I, tarik nafas, Y, tarik nafas, and T. Pandangannya sejajar dengan neutral neck ya, necknya lurus, jadi pandangannya mengikuti posisi leher. Tarik nafas, bawa ke atas, buang nafas, tarik nafas, Y, terakhir T, 4, tarik nafas, and up, buang nafas, Y, and T. Oke, stay with me, go fitters. 5 lagi, dijamin bahunya jadi bulletproof. Inhale, exhale, Y, tarik nafas, and T,
4 lagi, tarik nafas. Jangan lupa core-nya tetap aktif ya. And up. Tarik nafas. Y. Tarik nafas and T. Oke, 3 lagi. Inhale, exhale up. I. Y. And T. Stay with me. 2 repetisi lagi. Tarik nafas. Up. Bayangkan ketika goes, kita akan menahan badan kita kebanyakan di bahu selama mungkin bisa berjam-jam. Jadi inilah cara untuk menguatkan otot rekaf atau bahu ya. Terakhir, tarik nafas and up. I, Y, and T. Bawa ke samping. And we are done. Gerakin dikit bahunya. Oke, we're still on time ya. Nggak lebih dari 20 atau nggak lebih dari 30 menit pastinya, oke? Oke, nah. Kita sudah melakukan 5 gerakan. Tadi mulai dari floor bridge, ada step up, ada Superman, ada bird dog, dan terakhir IYT. Jadi GoFitters bisa lakukan ini sebanyak 10 repetisi dan diulangi sebanyak 2. Kalau mau lebih lama lagi boleh 3, nggak ada salahnya. Semakin ada pengulangan repetisi, ototnya semakin kuat. Oke? Yuk, seperti biasa sebelum selesai kita selalu cooling down and stretch ya. Bawa tangannya ke depan, tarik nafas, tangannya dibuka, lalu buang nafas. Kita bawa heart rate-nya turun, tarik nafas, buang nafas. Sekaligus kita membawa saraf kita agar lebih calm down. 3, tarik nafas, buang nafas. 4, terakhir, tarik nafas. And 5. Kita stretch bagian bahunya, shoulder stretch, tahan di samping, tahan di elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The other side, ganti sisi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bawa tangannya lagi ke atas, lurus. Otot punggungnya kita stretch. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa tangannya ke belakang. Bawa bahunya turun ke bawah, lalu ke belakang. Kita mau stretch dada dan bahunya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mau stretch bagian thoracic spine dan juga punggung ya. Kaki dibuka lebar, posisikan tangan di atas paha. Kita tarik dagu ke belakang, neutral spine, neutral neck. Putar bahunya ke kanan sejauh GoFitters bisa tahan. Lalu kita hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastikan tubuhnya tetap tegak ya, tidak bungkuk. Putar ke kiri sejauh GoFitters bisa maintain, lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gastroc stretch lagi. Penting banget, terutama setelah main sepeda atau goes atau cycling. Otot betis ini perlu direnggangkan ya. Bawa kakinya ke belakang, tumitnya menempel ke lantai. Jari kaki lurus. Pinggulnya didorong ke depan, pelan-pelan. Tubuhnya tetap tegak. Lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa kakinya ke belakang. Kita mau stretch pelantar, hip flexor, latissimus dorsi atau back-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tinggal diputar saja. Gastrocnya lagi kita stretch. Tumit menempel ke lantai, lututnya lurus, pinggulnya didorong ke depan. Badannya tetap tegak, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita bawa lagi kaki ke belakang, tumpuan di jari kaki, pelantar, hip flexor, latissimus dorsi kita stretch, pinggulnya kita bawa ke bawah, turun ke bawah, lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir, kita mau stretch adductor atau inner thigh-nya. Oke. Kaki kita buka lebar, bawa tangannya ke belakang lutut, buka bahu dan lututnya ke luar,
lalu dagunya ditarik ke belakang membentuk garis lurus dari atas sampai bawah, lalu tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita sudah selesai. Boleh dimatikan jamnya. Oke, GoFitters, so tadi adalah strength training for cyclist ya, buat GoFitters yang level beginner. Ini latihan yang sangat baik jika bisa dilakukan 2-3 kali. Semoga ini membantu, dan saya Coach Anggia Sialahi. Sampai ketemu lagi di video GoFit berikutnya.